yang sudah saya ini apa namanya bimbingan kemarin siapa ya? Belum kayaknya, Pak. Masih Sudah bertemu. Oh belum ya, belum ya, belum. Baik, nanti berarti kita ya secukupnya ya. Kalau bisa semua, kalau enggak nanti di coaching berikutnya baru saya tanya satu-satu. Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu semua tentunya karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup ya Bapak Ibu. Untuk menikmati dunia, untuk menjadi apa? Khalifah di dunia ini. Bapak Ibu yang saya hormati peserta Latsar, agenda kita adalah bimbingan coaching. Ya, tadi saya sudah sampaikan aturannya atau ininya kita nanti eh, satu persatu kalau cukup, kalau belum nanti sisanya di coaching yang minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya. Langsung saja nanti saya akan mulai untuk saya tanya satu persatu ya. Yang lain silahkan mendengarkan untuk nanti kalau ada hal-hal yang sama, nah bisa langsung diterapkan juga. Yang pertama, saya mau ke Pak Febrianta Surya dulu. Ini, Iya, siap, Assalamualaikum Pak. Pak Febrianta. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Pak Febrianta sudah mendapatkan isu-isunya yang akan Sud- Sudah, Pak, tentang diangkat. treasures tadi. Mungkin bisa ditampilkan apa Pak? Iya, Pak, bentar. Saya cari dulu. Ya, nanti biar yang lain juga bisa ikut mengamati, ya, mencontoh. Ya, Izin share screen, ya, Pak. nggih, nggih. Ya, Iya. jadi kemarin yang saya angkat ada beberapa isu Mm-mm, yang saya temukan, ada 5. Jadi mm-mm, 5 ini berdasarkan karena penempatannya kan di beberapa tempat. Ada di fakultas, ada di prodi, dan ada di yang diadminkan. Jadi dengan harapan dari 5 isu ini nanti tinggal milih tergantung mentor atau pembimbingnya siapa gitu, Pak. Awalnya rencana gitu. Jadi mengambil ada yang tentang modul pembelajaran yang program studi, kemudian kalau yang ini tentang tracer study itu di pusat karir, kemudian untuk yang di fakultas itu ada 3 yaitu terkait CPL sama mm-mm. untuk monitoring penggunaan ruangan laboratorium dan ruangan kelas. Ya, ini Pak Prianta setelah dianalisis yang terpilih yang mana? Karena kebetulan mentornya itu Mm-mm. dari yang di pusat karir, jadi mau nggak mau yang dipilih yang tracer tadi, Pak. Oh, jadi nggak berdasarkan analisis ya, langsung dipilih yang itu aja gitu ya. Ya, analisis sudah, Pak. Tapi kan Mm-mm. eh, eh, Enggak, kalau yang asli dimintanya hasil asli hasil analisis itu yang urgent paling di ini yang mana? Yang sebenarnya mendesak untuk diselesaikan atau diangkat itu yang mana? 1, 2, 3 ini di tempatnya masing-masing itu urgent, Pak. Gitu. Hmm. Jadi tergantung tempatnya. Jadi 3-3-nya itu sebenarnya urgent. Kalau yang 4, 5 ini nggak terlalu urgent karena bisa masih kerjakan Mm-mm. secara manual. Tetapi yang urgent untuk di 1 ini di tingkat program studi, kalau yang 2 ini di tingkat pusat karir, kalau yang 3 ini di tingkat fakultas. Pak Febrianta Jadi ini posisi di pusat karir ya nama anunya. Nama diadminkannya di bagiannya situ, apa? Pak. Nama Travel bagiannya? Study, Enggak, UPT nama Pusat bagian Karir, tempatnya Pak UPT Febrianta ini apa? UPT Pusat Karir, Pak. UPT Pusat Karir. Ya, Ya.
Oke, jadi yang dipilih ini pemanfaatan data hasil tracer studi. Iya, Nah, itu ini apa yang mendesak itu? Katanya mendesak itu karena kan pakai apa? di eh, di kita atau di sini kan prodinya ada kemarin ada 41 Pak. Dan Mm-mm, itu kan setiap tahun itu pasti nanti akan ada yang namanya akreditasi. Nah, mm-mm. sedangkan di program studi kan butuh datanya itu di tingkat program studi. Nah, selama ini kan datanya dari tingkat fakultas masih data mentah semua. Kalau yang udah diolah itu kan yang di tingkat universitas sama di tingkat fakultas. Yang di tingkat program studi itu belum diolah. Jadi diolahnya itu ketika masih Ya itu pas data apa itu? Data apa yang data dimaksud? tracer study lulusan. Jadi lulusan kan nanti di trace Hmm, mulai dari udah kerja belum, kerja di mana, tingkat ya, kerjanya. maksudnya hubungannya dengan akreditasi apa tadi? Apakah tracer studi itu menentukan nilai akreditasi? Ya itu salah satu indikator yang cukup nilainya tinggi karena itu merupakan Mm-mm, output luaran dari mahasiswa. Jadi biasanya setiap eh, baik lamnya apapun, jadi ada kan lembaga akreditasi mandiri itu ada macam-macam Pak, pendidikan sendiri, mm-mm. anu sendiri, tetapi semuanya itu yang terkait lulusan atau tracer study itu poinnya tinggi semua. Jadi kan itu untuk Bobotnya cukup tinggi ya, ya itu adalah bobot tinggi. merupakan keberhasilan perguruan tinggi kan dilihat setelah lulus dapat kerja nggak, dapat kerjanya jangka berapa bulan. Nah itu kan indikator yang luarannya yang cukup besar. Jadi kan itu termasuk untuk tingkat Mm-mm. universitas pun kan juga urgent itu Pak, gitu. Nah, sementara ini Pak Febrianta di pusat apa namanya? Pusat karir ya? Apa? Iya, pusat Pusat karir. pusat karir itu melakukan kuesioner kepada alumni caranya gimana? Kalau yang masih berjalan ini kan masih pakai yang namanya Google Form itu Pak. Jadi kalau sistem itu Pas kapan ke itu? Penyebaran kuesionernya itu atau pengambilan datanya itu pas kapan? Berapa bulan, berapa hari setelah mereka lulus? ada aduh ya Pak, kalau di itu biasanya tracer pertama itu adalah 6 bulan setelah lulus. Itu pasti Kemudian ya, sudah itu rutin ya. pasti itu Heeh. rutinnya sebetulnya 6 bulan setelah lulus sama 2 tahun Mm-mm. setelah lulus. Itu sudah dapat datanya, udah lengkap. Yang tahun 2000 tahun kemarin sudah, kalau yang tahun ini kan Mm. masih berjalan, kemungkinan selesai itu baru September Oktoberan. Baru Jadi proses kalau ini data pengambilan ya ini. kalau data tahun-tahun kemarin itu kan masih Hmm. udah ada. Tapi data Nah yang artinya setahun-tahun sebelumnya lengkap ya. iya yang mau diolah Oke. kan yang tahun-tahun sebelumnya karena Heeh. biasanya kalau akreditasi itu nggak hanya tahun sekarang aja kan 3 tahun belakang gitu tuh masih kepakai. Itu semua jurusan Pak Febrianta atau cuman beberapa prodi aja? Nah, rencananya itu adalah nanti saya pilih beberapa program studi yang mendekati istilahnya yang mendekati akan akreditasi itu buat sampel dulu untuk karena waktunya kalau semuanya kayaknya nggak cukup untuk 1 bulan karena nggak hanya sekedar apa memfilter data karena nanti akan dianalisis nanti seperti apa hasilnya itu seperti apa itu nanti akan Oke. dianalisis pakai Ya itu terus algoritma itu. Pak Febrianta di rancangan aktualisasi itu nanti rencananya mengambil atau mengangkat sisi apanya dari Dari tracer studi smart itu? dari Smart ASN, Pak. Pengguna kan sekarang Enggak, arahnya maksudnya ke maksudnya apa ya yang mau gimana, Pak? dilakukan itu apa gitu dengan tracer studi itu? Untuk mengolah datanya, Pak. Jadi kan arahnya sekarang itu kan di bidang IT Hmm. ada salah satu yang disebutnya itu business intelligence. Jadi Mm-mm. penggunaan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan itu, Pak. Iya, tadi kan kita balik lagi katanya ini mendesak karena untuk akreditasi gitu kan. Nah, Iya, yang sebelum-sebelumnya juga kan sudah dilakukan atau belum penganalisis sudah data ini untuk sudah untuk tapi akreditasi.
ketika istilahnya ketika akreditas itu program studi Mm-mm. sendiri yang istilahnya Mereka sendiri, mereka yang mengolah sendiri kalau di olah tingkat sendiri. program studi. Selama ini ya. Nah, ya selama ini kalau di pusat karir di tingkat fakultas sama di tingkat universitas itu. Oh, oke, berarti jelas ya. Artinya sekarang ini pusat karir mau mengambil alih atau mengambil bagian itu sesuai dengan tusinya agar eh, Prodi ini udah punya yang ready to use ya, ada punya Iya gitu Pak. data gitu ya. Jadi ini programnya Pak Febrianta seperti itu gitu ya. Iya. Dan memang sebelumnya belum ada ya. Belum karena beberapa kemarin juga ada permintaan dari Pak Hmm, Wakil Rektor 2 atau apa untuk yang terkait BLU terkait kelulusan itu hmm. berapa dan lain-lain. Nah, itu kan kita Belum bisa menyediakan. nah Ya. itu kan belum ketika besok ini udah jadi itu misal orang yang membutuhkan data yang umum digunakan itu Hmm, tinggal akses aja udah keluar, nggak usah penghubung itu oke, kita udah keluar gitu. udah siap ya. Nah, jadi Iya, karena ini nanti berpengaruh di judulnya Pak Febrianta. Coba ya. judulnya mau apa nanti? Judul rancangan Ini Pak, aktualisasinya segera dipublish. visualisasi dan Mm-mm. analisis data tracer tadi pada UIN Raden Mas Said Surakarta Apa visualisasi? dan analisis data tracer tadi. Kalau visualisasi itu gimana maksudnya? Kan kalau data itu kan Excel kayak tabel itu Pak. Nanti Mm-mm. visualisasi kan ada kayak mungkin grafik dari tahun itu katakanlah yang di trace itu berapa persen kenaikan atau ada turun kayak gitu tuh Pak. Nah, ini oke itu anunya ya, produknya visualisasi itu kan gitu ya. Iya, Nah, tapi nanti ditambahkan ini Pak Febrianta, untuk apa tujuannya kan gitu. Ya iya, kalau cuman visualisasi dan analisis data, tok nggak ada kegunaannya misalnya. Nah, nanti di judul itu ditambahkan misalnya visualisasi dan analisis tracer studi untuk mendukung kebutuhan data apa oh iya, akreditasi atau apa yang dari rektorat tadi toh. iya, Nah, nanti ditambahkan itu Pak Febrianta ya, oke eh, siap. konsultasi dengan mentornya. Ya, Pak ini namanya apa kalau kebutuhan data dari prodi dan rektor ini apa nanti. Nah, untuk itu jadi eh, Pak Febrianta mau memvisualisasikan dan menganalisis ini untuk apa gitu loh. ya, Untuk misalnya ya apa kebutuhan data akreditasi atau apa gitu ya. Nanti dicari kata-katanya itu ya, dengan siap Pak. Pak mentor gitu ya. Oke, nah kemudian untuk langkahnya apa sudah dibikin juga? Oh ini. Sudah ini Pak. Jadi yang pertama itu mempelajari data-data yang biasanya digunakan itu apa aja. Kayak Nah ini lulusan anu nanti Pak berapa tahun. Pak Febrianta ini karena template jadi pertama itu harus biasanya konsultasi dulu aja dengan mentor. Jadi Oh, iya. kegiatan pertamanya Pak Febrianta konsultasi dulu dengan mentor. Baru yang mempelajari kebutuhan ini nanti kedua aja Pak Febrianta. Oh, iya, siap Pak. Hmm, itu ya diingat-ingat ya. Oke. Kalau bisa gini Bapak Ibu, langkah kegiatan tuh 5 aja. Yang pertama konsultasi koordinasi dengan mentor segala macam itulah ya, persiapan termasuk dengan unit-unit terkait gitu kan. Nanti nomor 5 itu adanya evaluasi ya. Ini Bapak Ibu yang lain disamakan aja ya. Kegiatannya 5 saja, yang nggak usah banyak-banyak. Yang nomor satu itu konsultasi koordinasi dengan mentor. Yang nomor 5 nanti evaluasi, evaluasi dari kegiatan Bapak Ibu ini. Ya, nah nanti nanti kalau itu misalnya Pak Febrianta nomor satu dan nomor 2 itu kan bisa digabung. Iya. Nah, digabung nanti dibikin nama kegiatannya apa. Nah, nanti kan ada di metrik itu tahapan kegiatannya atau sub-sub kegiatan itu loh. Oh, iya, Nah, siap nanti Pak. jadi misal nomor satu dan dua digabung, perintilannya itu masuk di tahapan kegiatan, sub kegiatan itu. Gitu nggih? Iya, siap. Ya.
Itu 3 4 masih tetap nggak apa-apa. Itu kayaknya proses visualisasinya ya. Iya, Kemudian nomor 4 analisis data. Ini analisis ini produk akhirnya apa? kayak berupa pola, Pak. Kalau rencananya itu berupa pola. Jadi katakanlah Mm-mm. yang yang di program studi ini tuh ketika yang lulus 6 bulan atau yang mendapat bekerja 6 bulan itu dia mempunyai kriteria seperti apa. Katakanlah oh penilaian di nilainya itu baik atau tepat waktu atau apa. Kalau di Mm-mm. bidang saya itu namanya di uh, istilahnya di penggalian data atau data mining, Pak. Di bawahnya big data. Jadi sebelum big data itu kan ada data mining. Jadi apa hasilnya tadi? Kayak pola gitu ya? Iya, aturan. Jadi kayak aturan, oh ketika seperti itu tuh nanti hasilnya akan seperti ini. Kayak sistem predik bisa jadi prediksi juga. Jadi aturan itu bisa didasarkan untuk prediksi ke depannya. Oh, jadi ketika katakanlah program studi itu ingin Kayak pola mahasiswanya atau dapat, trennya gitu ya? iya seperti itu, Pak. Ya kalau di ini kalau di apa statistik ini kan regresi ya. Diambil Iya, garis tengahnya nanti untuk tujuan forecasting atau peramalan kan gitu atau iya. prediksi Kalau karena prediction. ini bukan angka, tapi Mm-mm. bentuknya kategori, makanya saya ambil yang ke data mining gitu, Pak. Jadi Oh kategori-kategori aturan itu. iya iya iya. Ya, ya itu oke lah nanti kan banyak toolsnya ya. Pakai AI juga mungkin sekarang ada ya. Ya, tapi yang jelas ya harus yang akurat ya Pak. Jangan datanya itu yang anomali Pak Febrian. Ya, Iya, karena saya kan ngalamin juga sebagai alumni ya. Tiap kali disuruh ngisi itu, ya kan, Bapak sekarang kerja di mana gitu kan. Ya, iya, itu dulu saya suka nggak jujur juga ngisinya. Wah, udah jadi PNS yuk, saya bilang wira swasta. Nggak pernah, ya saya iya, pelaku sih ya. iya. Pak Ya, Pak, Febriana, tantangannya di situ, Pak. ah, Antara yang nggak mau ngisi dan ngisinya asal-asalan, dan itu itu kan dipastikan Pak Febriana dinamikanya. nanti Iya, dibikin semacam bagaimana cara atau sistem agar mengisinya bisa akurat gitu Pak Febrianto ya. ya Ya mungkin nanti kan sebelum di mana sekolah kan nanti ada kayak pembersihan data, Pak. Jadi yang kira-kira divalidasi dulu. enggak yang kira-kira jauh banget katakanlah penghasilan 1 M. Nah, itu kan kayak nggak mungkin. Nah, itu kan tidak digunakan. Jadi ada pembersihan-pembersihan data gitu, Pak. Tapi siapa tahu memang dia ini jadi miliuner. Ya, kan, kan ya ada beberapa yang Iya. istilahnya kalau di dalam sebaran itu terlalu jauh antara titik tengah itu, loh, Pak. Ya, Nah, itu kan bisa nanti ada aturannya sendiri untuk menentukan mana dia itu termasuk yang istilahnya ya. outlier, mana yang enggak itu. Kalau kayak gitu sebenarnya juga ada analisis deskriptifnya juga Pak Febrianta. Jadi tidak melulu menggunakan pola atau rumus tadi kan. Nah, tapi Iya, ada yang memang data itu diperlakukan deskriptif. Nah, nanti itu ibaratnya kan semacam tadi kan pencilan ya, pencilan itu yang jauh dari median atau iya, jauh dari yang keumuman. Tetapi karena ini data memang orang bekerja, ya bisa saja kan gitu ya. Siapa tahu ada yang terus jadi viral, jadi artis ya. Nah, kan itu walaupun itu berarti nggak nyambung dengan jurusannya ya, Bu Ida ya, iya, tapi kan bisa dianalisis juga. Ya, ya pesan saya itu aja lah. Yang penting komprehensif nanti untuk ini. iya, siap. Oke, terima kasih Pak Febrianta. Ini Bapak Ya, Ibu terima kasih, nggak Pak. apa-apa ya. eh, apa namanya ada yang lama, ada yang sebentar. Karena memang ya ini sesuai dengan judul yang mau diambil sih ya. Tapi Bapak Ibu bisa mengambil ini tadi. Ya, mengambil apa namanya contoh ya. Kayak tadi saya kan udah bilang kegiatannya 5 saja. Satu itu mesti diawali dengan koordinasi mentor. Yang kedua dan sampai 4 itu pelaksanaan lah ya terkait kegiatan dan nomor limanya evaluasi. Baik, sekarang ke Pak Hasan, Mas Ngudi ini kan sebagai apa penghulu ya Pak ya. Iya Pak. Oh iya Ya Pak. sudah dapat isunya Pak Hasan.
Isunya Hah? udah izin share-nya, Pak. Nggih, monggo. Ya. Ya. Isunya tuh dan Mm-mm. 5 Lima yang maraknya. terpilih yang mana? Yang terpilih itu ada pertama belum optimalnya bimbingan perkawinan, Mm-mm. terus yang kedua itu tentang belum optimalnya manajemen arsip akta nikah, Pak. Yang paling dipilih yang mana? Kalau untuk sekarang yang pertama belum optimalnya manajemen arsip akta nikah, Pak. Belum optimalnya manajemen arsip itu, kata Pak Mentor Ya, itu yang paling penting. iya. Tapi kalau untuk Mm-mm. kegiatan ini baru yang kan yang tak buat kemarin baru yang belum optimalnya bimbingan, man, Pak. Ya jadi gini Pak Hasan, nanti tentukan dulu mana isu yang paling krusial ya, yang Iya, mendesak Pak Hasan untuk diangkat atau diselesaikan. Tentunya tadi bisa berdasarkan yang APKL tadi, bobotnya ya toh. iya, Juga dengan koordinasi dengan mentor gitu Pak Hasan. iya, Ya, Pak. misalnya Pak Hasan tuh menyodorkan dua tadi yang terakhir ya, Iya, isu nomor 4 dan 5. Nah, nanti Pak mentor, Pak ini kira-kira mana yang harus saya angkat gitu. Ini ditentukan iya, ya Pak Hasan ya. iya, Pak. Segera setelah ini nanti konsultasi. Nah, kemudian nanti untuk judulnya Pak Hasan itu menggunakan kalimat positif ya. Iya, Kalau Pak Hasan mengambil isu belum optimalnya manajemen arsip akta nikah ya kan. Nanti berarti judulnya kira-kira eh, optimalisasi manajemen arsip akta nikah di KUA mana? kau gerabak Di KUA Gerabak Magelang ya? yang Magelang, Pak. Oh, jangan Iya, Gerabak. ya Oh, gerabak. aslinya mana? Sini ngablak. Oh iya ya, ngablak tapi ininya di Gerabak ya, nggak terlalu Iya, jauh ya. Ya iya, tetangga kalau Gerabak itu. iya. Di sebelah mana tuh KUA-nya ini dekat pasar itu? Kau deket Masjid Al Mukarrabin, Masjid sampingan. Al-Mufarrabin ya. Iya, Oke ya. Jadi gitu ya, judulnya iya, itu Pak. bentuk positif dari apa Bapak Ibu? Dari isunya, Isu. pemecahan isunya. Belum optimalnya manajemen berarti nanti judulnya optimalisasi manajemen arsip akta nikah ya. Nah, nanti Pak Hasan tambahkan alatnya ya. Misalnya eh, dengan digitalisasi atau dengan Ya, pengembangan arsip digital gitu Pak. baik, Pak. Jadi ada masalahnya dan ada cara atau alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Selalu ada dua hal itu. Ya, kalau tadi di Pak Febrianta menganalisis apa membuat visualisasi dan itu untuk apa kan gitu tujuannya apa gitu. Selalu harus ada dua, ada ada yang dilaksanakan atau metodenya dan ada yang menjadi manfaat atau yang diselesaikan problemnya gitu ya. Ya mungkin untuk Pak Hasan sementara itu dulu dipastikan ya Pak satu saja isu Iya, Pak. yang diangkat dan nanti itu dijadikan bahan untuk judul Baik, Pak. ininya. Baik, lanjut yang Bu Guru dulu mungkin siapa? Kalau Bu Hendar, Bu Guru bukan? Nggih, Bapak. Nah, ya pas. Nanti yang guru-guru juga bisa ikut sama. Silakan di ini, udah ada belum Nggih, sampun. Izin membagikan layar nggih, isunya Pak. ya? Bu Hendar ini di mana Bu? Di Man 2, Man Banjarnegara. 2, Banjarnegara. Banjarnegara. Oke. Eh, kalau Bu itu di Man 2 atau bukan tuh? Bu Eh, Farida itu Man berapa? Bu Farida, sepertinya tidak di Man 2, Bapak. Mas Tunggal. Gitu. Man 1 ya. Oke. Nggih. Isunya udah dipilih 5 ya. Nggih, sampun. Sudah. Terus yang hasil analisis dipilih Setelah dianalisis dan sudah konsultasi dengan atasan sebelum hmm,
penentuan core issue di agenda 1, beliau menyarankan itu sebaiknya sesuai dengan tugas guru yang di kelas. Jadi saya memilih ketidaksesuaian penulisan siswa dengan kaidah bahasa Indonesia di tugas atau karangan milik mereka. Ketidaksesuaian penulisan siswa, maksudnya apa nih? Penulisan tugas ini di sini kurang kata lagi sebetulnya Hmm, Bapak, kurang diperbaiki. Nggih. dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam penulisan tugas ya. Nggih, jadi mereka tuh dari awal saya Mm-mm. melakukan teks diagnostik itu sudah banyak tulisan mereka tuh yang disingkat, terus pemakaian kata Hmm, tanda baca yang salah seperti koma dan titik. mm-mm. Kapitalnya juga di tengah-tengah masih ada huruf kapital seperti anak SD seperti itu. Bu Hendar, ini saya mau tanya juga, konfirmasi juga ya. Nggih. Sekarang kaidah yang dipakai dalam bahasa Indonesia ini apa-apa masih EYD itu yang dulu atau apa? PUEB, nggih Bapak, Apa KBBI itu? dan PUEB. Kalau KBBI itu kan kamus besar, Mm-mm. penulisan, nggih. Kalau PUEB itu tanda baca, terus penulisan huruf kapital seperti itu. Singkatannya apa itu? Penulis. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEB. Oh, ada ya itu bukunya ya. Wonten, nggih. Dulu EYD, tapi diganti jadi PUEB. PUEB ya. Bentuknya PDF, nggih, modul seperti modul PDF handout terus betul. seperti itu. Oke, jadi problemnya itu cuman di tugas bahasa Indonesia atau Yang tugas lain yang juga lain? juga saya pernah diskusi dengan guru mapel lain juga yang bahasa Inggris itu because jadinya chos terus niku. Oke. Ya, Seperti oke. Karena bahasa ini chatting lah nggih Pak, nggih anak muda seperti bahasa bahasa ya, bahasa chatting. chat di anu ya, di Nggih, HP. di HP. Disingkat-singkat ya. Nggih, Nggih. Nah, jadi gini Bu Hendar Ari, nanti nggih, diberikan latar belakang itu hasil dari observasi Ibu Hendar ini harus harus otentik ya. nggih, siap Jadi Bapak. kalau observasi itu misal sampelnya Bu Hendar hadirkan misalnya di foto dari tulisan Nggih, anak-anak itu. nggih. Nah, terus dari sampel satu kelas misalnya yang seperti itu berapa orang? Ya toh? Satu kelas berapa orang Bu Hendar? 36 Bapak. 36. Nggih, 36. Nah, nanti Bu Hendar cek satu persatu dari 36 itu dihadirkan di dalam bentuk foto ya. Nah, terus ditabulasi, direkapitulasi. Nah, yang memenuhi apa PU apa eh, PUEB. PUEB ya, PUBI Nggih. ya. Yang memenuhi PUBI itu berapa orang? Berapa gelintir orang gitu ya. Nah, ini nanti untuk latar belakangnya Ibu Endar Ari ya. Nggih, Latar belakang dari rancangan aktualisasi Bu Ari ini mengambil di situ kondisi siswanya gitu ya, siswanya. Bu Hendar Ari ngajar kelas berapa? kelas 10. Satu tok. Nggih, satu angkatan. Berapa kelas itu? Kelas 10. Saya mendapat 6 kelas. Nah, itu harusnya 6 kelas itu nanti juga tiap-tiap kelas kalau bisa ada sampelnya. Untuk menguatkan Bu Hendar Ari. Jangan-jangan Bu Hendar Ari cuman ketemu pas yang dilalah anaknya nggak mengikuti PUBI tadi. Ternyata dari 36 orang hanya 6 orang yang itu. Nah, berarti kan itu sebenarnya ya ya masalah, tetapi mungkin nggak terlalu besar masalahnya, Bu, atau urgent. Itu nanti tanggung jawab Bu Hendar Ari untuk membina mereka karena tugas guru kan. Nah, makanya harus dilihat benar datanya dari 36 anak per kelas ini berapa sih yang masih ngaco atau ngawur gitu kan. Nah, nanti bisa menjadi bahan untuk Bu Hendar Ari ini membuat itu. Nah, terus judul tadi sama ya, yang kalimat positif ya, Bu Hendar Ari. Misalnya ini kan terjadi seperti itu ya. Nah, jadi optimalisasi Kemampuan. kemampuan peserta didik ya. Ya, ini jangan optimalisasi harusnya ya. Peningkatan ya, Peningkatan. Nggih. peningkatan kemampuan ya dalam menggunakan eh, kaidah bahasa Indonesia ini dalam mengerjakan tugas kan.
peningkatan kemampuan peserta didik menggunakan kaidah baku Indonesia, ya, ya, dalam apa kan gitu, dalam penulisan tugas kan gitu, gitu. Atau dalam hal apapun ya toh. Ini dalam hal apa maksudnya Bu? Ya dalam Dalam penulisan toh. tugas formatif dan sumatif ya, kadang masih ditemukan Bapak kesalahan. Iya, Jadi tidak hanya artinya di pas ulangan harian saja atau pas penugasan enggak salah pas satu ulangan aja. aja tuh. Artinya di Nggih, setiap penulisan itu tuh. sering ditemukan, masih sering ditemukan. Sudah saya ingatkan pun kadang masih mungkin sudah terbiasa, dulu juga kurang mungkin kendali di jenjang sebelumnya, jadinya terbiasa di MA masih seperti itu. Oke ya. Ya nanti bahasanya diatur ya Bu itu Oke, peningkatan kemampuan peserta didik ya. Terus juga bahasanya yang efektif jangan kepanjangan, bahasa yang singkat ya. Menggunakan kaidah itu melalui program apa pembiasaan menara oke. menulis sesuai aturan. Ya gitu juga bisa. Menara ya. Ini gimana kegiatannya? Contoh Kemarin ini. saya masih singkat seperti ini Bapak Enggak, untuk langkah-langkahnya. ininya aja. Yang inti dari kegiatan menara ini bisa dijelaskan sedikit? Jadi saya niatnya itu rencananya, jadi sebelum pembelajaran inti yang sesuai dengan modul ajar, saya itu pembiasaan dulu dengan anak-anak, tapi berganti tema karena kan setiap pertemuan saya itu kan ada 2 kali 1 pekan, Bapak, 4 JP. Gitu. Jadi 4 JP. nanti sekitar setengah jam, 20 menit sampai 30 menit untuk pembiasaan ini. Pembiasaannya bagaimana? Apakah salah Ya satu misalnya untuk anak? minggu pertama, nanti kan aktualisasi ada 1 bulan gitu Pak. Mungkin kan pertama nanti temanya cara berpesan dengan guru. Karena kirim pesan dengan guru tuh baiknya bagaimana cara penulisannya, dari salam, Hmm. tujuannya apa, terus salam penutup seperti itu. Anak-anak disuruh nulis itu gitu maksudnya. Ya, itu misalnya, gitu, contohnya. Hmm. Yang sederhana-sederhana dulu Pak. Sederhana, tetapi langsung Oke, praktek ya oke, anak-anak ya. Oh ya, ya itu nanti harus diuraikan yang jelas ya Bu oke, baik Bapak. Ari untuk program menaranya ini ya. Menaranya ini seperti apa sih kan gitu. Kita kan meraba-raba menaranya itu kayak gimana kan gitu. Nah, nanti dijelaskan di salah satu tahapan kegiatan itu Bu, gitu ya. Dan itu kan harus dibikin rancangannya ya Bu ini ya. Oke, Dan sampai detail kalau itu namanya ini guru kan ini kan nanti ada RPP-nya ya, ada modulnya kan gitu. Hmm. Ya paling itu dulu Bu Hendar Ari ya nanti disesuaikan dan dilengkapi lagi. terima kasih Segera aja Bapak. di anu, Oke. dicicil ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ke siapa ini yang kalau Bu ini yang bukan guru Bu Intan ya kayaknya kemarin ya, yang bukan guru. Nggih, Pak. Ya Bu Intan ini yang perencana ya kalau nggak salah. Nggih. Ya, coba Bu Intan ditampilkan isunya. Izin share screen, Pak. Nggih, nggih. Silakan, silakan. Ini anu ya Bapak Ibu ya, urut beda-beda jabatan dulu ya biar biar ini nanti ada gambaran lah yang lain. Apakah sudah terlihat, Pak? Nggih, nggih. Kemenak Kabupaten Sukoharjo. Oke. Nggih. Isunya apa aja yang ditangkap kemarin? Ada 5, Pak. Yaitu yang pertama itu belum optimalnya koordinasi lintas satker dalam penyusunan anggaran dan pelaporan kinerja. Itu yang saya ambil karena itu yang menurut saya kayak paling urgent gitu, Pak. Kemudian ada 4 yang lainnya seperti ini belum terintegrasinya data perencanaan secara digital. Kemudian kegiatan tidak selaras dengan Retstra atau aset BUMN belum terdata dengan benar, dan lambatnya penyerapan anggaran dari waktu yang seharusnya. Itu. Ini hasil analisis itu yang ranking 1 tadi ya? Oke Pak, yang belum optimalnya Konsultasi dengan koordinasi. mentor juga? Baru senior sih Pak kemarin. Terus Nah, saya itu
nanti harus ke mentor dulu, Bu. Oke, belum komentar, Pak. Nanti ke mentor. Nah, terus Oke, dipastikan ya, memang itu adalah hal yang paling mendesak. Coba iya, tadi kan Bu Intan katanya yang paling urgent itu koordinasi oke, apa antar satker ya. oke. Terus Itu satker tuh maksudnya mana? Satker mana aja? satker itu kayak kan di sini ada beberapa seksi gitu satker gitu loh, Pak, kayak Hmm. sekjen, terus kemudian Mm-mm. Bimas Islam seperti itu, kemudian Hmm. PHU, terus Kalau Kristen, madrasah yang Katolik, membawanya mana? Bimas Madrasah Islam, Pak, melibat juga nggak? Bimas Islam, Pak, ikutnya. Yang madrasah itu, Pendis, Pendis. iya, Pendis, Yang di Penma, bawah Pontren, Kemenak itu kan MTS ya, iya, MTS sama MI, Pak. sama MI. Nah, itu mereka Oke, satker sendiri apa di bawah Pendis? di, di bawah Pendis, Pak. Di bawah Pendis. Oke. Nah, Oke, itu eh, eh, belum koordinasi belum optimalnya itu seperti apa contohnya? jadi permasalahannya di sini tuh kita tuh kesusahan untuk Mm-mm. semisal kemarin itu ada kasus ini Pak, laporan kinerja itu kan setiap Mm-mm. tahun. Nah, Mm-mm. itu tuh kita mendapat nilai C kemarin. Jadi kayak kurang bagus itu loh Pak, harus Oh, mengulangi lagi karena itu kendalanya itu kurangnya bukti dukung Pak. Nah, kita itu kesulitan koordinasi untuk bukti dukungnya itu kayak foto-foto gitu tuh masih acak-acakan gitu loh Pak, kayak semisal kegiatan ini itu nggak ada fotonya atau bukti kita dukung itu untuk penginputan itu ya, iya penginputan pelaporan kinerja itu laporan G kinerja dan penyusunan anggaran itu ya masih G G acak-acakan lah gitu ya. ya Nah, masih terus yang seadanya dilakukan Bu gitu. Intan yang mau Nah ini nanti dilakukan itu seperti saya apa akan kegiatannya? membuat seperti folder drive kolaboratif gitu Pak. Jadi semisal setiap ada kegiatan nanti tiap seksi, tiap apa satker itu mengumpulkan duduknya di situ. Jadi kita nanti enak tinggal menyusun gitu. Soalnya kemarin saya melihat Mm-mm. senior saya itu telepon ke sana, telepon ke sini, telepon ke sana, telepon ke sini itu kayak sangat tidak efektif begitu loh Pak. Menggunakan apa? Drive atau apa? Ya, menggunakan drive kolaboratif saja Pak nanti. Nah, itu nanti ditulis di judul. Misalnya Oke. optimalisasi Realisasi, koordinasi lintas satker ya dalam eh, penyiapan penyiapan bukti dukung penyusunan anggaran dan laporan kinerja menggunakan ya menggunakan apa tadi misalnya drive kolaborasi kolaboratif gitu Pak. digital ya Oh, misalnya iya. gitu. Jadi toolsnya apa, alatnya yang Bu Intan pakai, terus yang mau diselesaikan atau bentuk produknya itu apa kan gitu ya. Oke. Nah, maksud ini kan yang Iya mau Pak. diselesaikan itu kan pengumpulan bukti dukung ya khususnya Ya, ya, di bukti khususnya dukung. itu Pak. Ya itu harus ditulis jelas Bu ya. Nanti Hmm. dalam pengumpulan bukti dukung ya dengan menggunakan kolaborasi digital misalnya. Hmm. Itu. Nah, ini terus mau pakainya aplikasi apa kira-kira untuk ini Drive, Drive saja Pak. kolaborasi digitalnya ini apa pakai Google aja? Iya, Google Drive saja. Google Drive. Nah, kalau Oke. menggunakan Google Drive, saran saya pakailah Google yang premium, yang Oke. berbayar ya. Iya, Jangan iya Pak. menggunakan Google yang pribadi atau yang gratisan itu. Iya, Pertama dari sisi kapasitas kan juga kecil ya. Terus yang kedua juga dari sisi security dan juga apa namanya kepercayaan publik ya tentu beda ya. Kalau nanti Google Drive-nya nama akunnya Intan Dwi gitu kan, orang disuruh ngumpulin data-data anggaran itu atau bukti dukung ya mesti mikir-mikir ini apa ini kan gitu. iya Pak. Nanti nama akunnya ya disesuaikan, misalnya data dukung laporan kinerja KUA Kemenak Kabupaten Sukoharjo Iya, misalnya iya. gitu. Itu ya Bu Iya Pak. Intan nanti Iya. disesuaikan untuk alat-alatnya itu eh, yang digunakan. Baik Ya Pak. sementara itu dulu
tetap nomor satu koordinasi dengan mentor, ya, Iya, dengan mentor. Pak Kasubag TU atau siapa iya, rencananya? Pak Kasubag TU, Oke, Pak. oke, ya. Baik, lanjut lagi nih yang Makasih, Bapak. ya sama-sama. Yang beda siapa ya? Yang selain penghulu, oh penyuluh ya? Penyuluh belum ya? Ada nggak penyuluh? Nggak ada. Ada, Pak. Oh, Ada. Pak Fatah ini jangan ketinggalan ini Pak Fatah. Ya, silakan Pak Fatah. Oke, Pak. Isunya, Izin share screen. ya, nih. Ini kalau udah semua jabatan ada contohnya kan, Bapak Ibu udah bisa membayangkan. Ya, Baik, Pak. Ini ya. saya menemukan 5 isu. Mm-mm. Yang mana tadi Isu yang kabupaten mana Pak Fatah? Kudus. Kudus ya, Kudus. Iya. 5 isu udah ketemu ya. Eh, Terus yang dipilih, yang dipilih itu adalah belum optimalnya pemanfaatan media sosial TikTok mm-mm, sebagai media bimbingan dan penyuluhan oleh penyuluh agama KUA Geblok. Gepok ya. Oke. Gepok. Nah, belum optimalnya pemanfaatan medsosnya. Ya ini nggak boleh nyebut merek ini Pak Fatah ya. TikToknya nggak usah disebut. Boleh. Mm-mm. Jadi Maksudnya nanti, pengennya khusus di situ, Pak. iya tapi nanti itu di kegiatan, di Hmm, tahapan kegiatannya nyebutkannya ya. Nggak boleh di judul nanti Pak. Ya, ya ini jadi gini nanti judulnya kurang lebih belum optimalnya pemanfaatan media sosial ya sebagai judulnya ini, Pak. Judulnya saya sudah buat judul. coba lihat Judulnya itu adalah optimalisasi. optimalisasi pemanfaatan media sosial TikTok Hmm. sebagai media bimbingan dan penyuluhan oleh penyuluh Nah, agama Islam KUA. itu nggak usah pakai TikToknya Pak. Jadi Nggak usah pakai ya. nggak usah. Jadi optimasi Hmm. pemanfaatan media sosial sebagai media bimbingan dan penyuluhan agama Islam di KUA Gembok. Nah, sekarang saya tanya dulu Pak Fatah, latar belakangnya. Iya, Eh, Selama terbelak. ini apakah sudah dilakukan eh, pemanfaatan medsos untuk bimbingan dan penyuluhan? Sudah Sudah, belum? Pak, tapi Hah? jarang, Pak. Iya. Oh, jarang, Nah, jarang. Tapi sudah punya akunnya TikTok atau apa? sudah, sudah. Mm-mm. Saya sebagai adminnya, Pak, di TikTok. Oh. Nah, terus Iya. yang berikutnya, kenapa yang dipilih media sosial, khususnya TikTok, untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan, Pak Karena Fatah? sekarang kan masyarakat sangat tergantungan ya Pak dengan media Mm. gitu. Jadi mungkin bisa lebih cepat menyebarnya ke masyarakat. Nah, sekarang Pak Fatah harus bisa menunjukkan bukti bahwa masyarakat Gebok ini Hmm. memang dia maniak terhadap medsos, khususnya TikTok. Nah, itu nanti dicantumkan di latar belakang. Caranya gimana Pak Fatah? Bikin survei, ya, survei kecil-kecilan, kuesioner untuk masyarakat yang isinya menanyakan apakah Anda ini senang menggunakan TikTok? Apakah Anda senang mendengarkan bimbingan penyuluhan lewat TikTok? Nah, gitu ya. Jadi dikuatkan dengan data itu, Pak Fatah. Nah, ini kan tadi kan hanya sekilas aja Pak Fatah mengobservasi ya, oh kayaknya masyarakat ini
memang seneng nih pakai TikTok. Tapi kan secara otentik belum ada buktinya ya. Secara tertulis kan belum. Makanya nanti dibikin survei kecil-kecilan Pak Fatah. Itu nanti dicantumkan di latar belakang ya. Latar belakang itu udah Ya. Pak Fatah ngomong ke itu aja tok udah kuat gitu loh. Nah, baru nanti bicara ke tahapan kegiatannya. Itu ya. Ini nomor satu udah oke ya dengan mentor. Nah, nanti nomor dua dan sampai seterusnya bisa disesuaikan ya. Nomor nomor lima sesuai saran saya tadi, jangan sosialisasi ini nanti bisa dinaikkan. Evaluasi. Sosialisasi ini bisa ke nomor dua, tiga, atau empat. Kemudian nomor lima ini evaluasi, Pak. Ya, Oke, evaluasi. Pak. Evaluasi dan tindak lanjut atau evaluasi dan penyusunan laporan gitu aja. Ya. Nah, nanti ini sosialisasi ini kayaknya nomor dua deh ini, Pak. Ya. Atau nomor nomor tiga juga bisa. Ya. Kan pertama pembuatan akun. Tapi ini kan udah ada tadi katanya, Pak. TikToknya. Nggih, sampun. Sampun, Sudah Pak. ada. Cuman ditulis lagi ya, Pak. Sudah. Nggak apa-apa ya. Dan ini nama akun TikToknya apa, Pak? KUA Gebok Kudus, Pak. KUA Gebok Kudus, oke. Ya, namanya sudah mencerminkan ya dari KUA-nya. Ya, paling itu aja dulu Pak Fatah ya, dilengkapi untuk bahan penulisan latar belakang. Nah, jadi nanti di pendahuluan latar belakang itu berdasar surveinya Pak Fatah bahwa masyarakat Gebok Kudus ini sangat maniak atau sangat suka terhadap medsos khususnya TikTok. Ya, sehingga untuk bimbingan dan penyuluhan menggunakan media sosial itu sangat efektif gitu. Itu Pak Fatah. Oke. Ya, nanti bisa minta bantuan AI untuk bikin kuesioner angketnya, pertanyaannya Pak. Nah, jenengan tinggal Nggih. nyebarkan aja. Nanti. Gitu nggak ya, Pak Fatah? Sementara itu dulu. Itu. Terima kasih, Pak. Oke, sami-sami. Ya, oke. Kemudian siapa lagi nih? Bu, Bu Ida, mau apa ya, Bu Ida? Silakan Bu Ida. Siapa? Oke, isunya apa aja? Yes, bentar dulu. Sudah terlihat tuh, Pak? Maaf, Oke, sampun. sudah. Oke, Sudah. sampun, oke. Untuk saya, ini untuk isunya Bapak yang pertama itu belum maksimalnya motivasi belajar siswa. Yang kedua, belum optimalnya perilaku hidup bersih sehat. Nah, untuk yang saya ambil itu nanti belum optimalnya perilaku hidup bersih sehat di Mantiga Klaten. Ini dilatar belakangi karena keinginan menjadi sekolah adiwiyata, Bapak. Sekolah apa? Sekolah adiwiyata. Adiwiyata itu dalam bidang apa? Jadi sekolah adiwiyata itu kayak sekolah itu harus bersih, lingkungannya hijau. Jadi menggambarkan sekolah itu memang layak untuk menjadi tempat menimba ilmu seperti itu, Bapak. Jadi kalau sekolahnya itu kotor, tidak layak itu kan, jadi kita kalau mau belajar juga kurang ya Pak. Dan nanti masih banyak anak-anak juga nanti sakit kalau misal kotor. Atau kantinnya kalau misal tidak menjual makanan yang sehat juga kan nanti banyak anak-anak yang sakit. Nah nanti kan menghambat untuk pembelajarannya juga gitu. Jadi ini guru apa Bu Ida? guru antropologi Bapak. Antropologi. Nah, sama ya tadi dengan Pak Fatah. Bu Nggih. Ida harus menyiapkan dulu sedikit survei atau observasi, hasil observasi bukti Siap, Bapak. bahwa
siswa MAN 3 Klaten ini masih belum berperilaku hidup bersih sehat, Bu Iya, Ida iya. ya. Heeh. Ini indikatornya apa? Lebih ke cara cuci tangan. Jadi harus cuci tangan itu harus benar. Karena saya lihat juga kalau anak-anak Mm-mm. itu cuci tangan ya cuman set-set gitu, Pak. Nah, Maksudnya nggak makanya ada gerakan itu caranya nanti seperti disampel apa Bu, gitu. Bu Ida, Oke, Bu Ida, itu oke, nanti disampel. Kalau perlu ya difoto ya, siap. misalnya anak kelas Bu Ida ngajar kelas berapa aja? Kelas 10 dan kelas 11, Bapak. 10, misalnya anak kelas 10 itu berapa kelas? Berapa? 6 kelas. 6 kelas. Nah, nanti dilihat 6 kelas itu emang benar bahwa masih banyak yang berperilaku kurang hidup bersih sehat gitu kan. Jangan hanya karena asumsi kita, wah aku pernah lihat kok, saya pernah melihat itu anak tidak bersih cuci tangannya. Jangan-jangan cuma satu orang kan nggak bisa ya Bu. Ya, Nah, siap. nanti harus dikuatkan dengan data ya Bu Ida ya. Siap, Bapak. Dengan survei Oke. kecil-kecilan lah Berarti ini kuesioner. kalau saya ambilnya cukup kelas 10 aja untuk sampel nggak apa-apa ya, Pak? Atau harus 10, 11, 12? Ya, misalnya tiap kelas 10 itu disampel aja berapa kelas kan gitu ya. Oh ya. Totalnya 6 kelas ya satu ini. Iya, kelas 10 6 kelas. 6 kelas. Kelas 11 juga 6 kelas gitu. Kelas 11-nya 1, 2, 6 kelas juga. 6 juga. Ya, misalnya 3-3 sampelnya kan Oh bisa. ya, 3-3. Nah, dan 3-3 itu nanti dipotret dari masing-masing kelas itu berapa orang yang masih berperilaku hidup tidak sehat atau tidak bersih ini gitu. Ya, nanti kalau hasil penelitian atau riset singkatnya tadi itu tidak memenuhi Bu Ida tentu harus ganti judul atau Siap. ganti isu, ya kan? Ya, karena nggak terbukti kok mereka itu berperilaku hidup kurang bersih. Bu Ida nanti terpaksa harus pakai isu yang lain, yang lebih mendesak, gitu ya. Oke. Mm-mm. Yang ini level kedua apa? Peringkat kedua isunya apa? Peringkat yang kedua, yang ini Bapak, motivasi belajar. Oh, motivasi belajar ya. Oke, Nah, ini juga menarik ini sebenarnya kan. oke. Dan mungkin bisa lebih penting kalau yang tadi satu itu tidak terbukti ya. Oh ya, Walaupun ini mengejar sekolah adiwiyata ya. oke. Tapi ya harus dilihat juga memang mendesak yang mana gitu. Nah, kalau motivasi ini kan penting Bu Ida. Anak-anak nanti Oke. di prestasi menjadi tidak bagus kalau motivasinya kurang toh. Ya nanti bisa Oke. dipertimbangkan dan di apa? Sekolah hanya sekolah aja, nggak ada urusan besok mau jadi apa itu. Ada banyak nggak tahu Banyak kalau ya kayak gitu ya. cita-citanya jadi apa itu. Yang penting hidup sudah Ya, benar. selesai. Ini MAN Sudah, 3 sudah. Klaten ini emang aneh ya. Posisi agak di pinggiran gitu atau bagaimana? Iya, perbatasan Bapak. Agak cenderung ke desa gitu ya mungkin. Benar sekali Bapak. Ya, ya. Dekat pasar. Ini. Nanti dikonsultasikan nggih dengan Ya, siap. mentornya Bu Ida. Ya, sementara itu dulu. Ya, siap. Matur Oke. nuwun Bapak. Kami Bu Ida, Oke. eh, lagi nih kita coba ke Pak Joko. Pak Joko udah dapat isu belum? Saya izin pakai mikrofon dulu, Pak. Biar. Oke. Halo, cek. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, oke. Halo, cek. Terdengar dengan baik. Ya, terdengar ya. Silakan Pak Joko. Selalu Joko ya. Mboten, Pak. Walaupun udah nikah ya Joko nanti. Ya, iya, Pak. Iya. Hmm.
Saya namanya kan Joko Suseno, Pak, tapi biasa disingkat jadi Jason gitu, Pak. Woi, Joko Seno gitu. keren ya. Jason. Oke. Iya. Pak. Mm-mm. Oke, Pak. Izin memaparkan hasil analisis saya. Setelah Iya. saya mencari isu kemarin sesuai dengan apa yang terjadi dalam instansi saya. Yang pertama Mm-mm. saya mendapati pembelajaran penjas orkes belum memanfaatkan media digital, Pak. Sedangkan di era saat ini sebenarnya sudah sebaiknya itu sudah menggunakan media digital. Kemudian ada terbatasnya jumlah buku referensi penjas orkes di Min 3 Gunung Kidul, Pak. Itu sesuai dengan kondisi lapangan. Saya sudah mengecek di perpustakaan dan saya sudah menanyakan kepada bagian bendahara pengadaan barang itu memang kendalanya memang buku yang biasanya dipakai itu harganya sangat mahal dan madrasah tidak mampu untuk membelinya sesuai dengan jumlah siswa. Kemudian yang ketiga adalah terbatasnya alat praktik olahraga yang menjadi batasan guru dalam mengembangkan aktivitas pembelajaran, Pak. Ya. Saya mengambil isu yang ketiga ini dari data inventarisasi barang yang sudah saya tanyakan dan saya cek sendiri, alatnya memang sangat terbatas. Sehingga pembelajaran-pembelajaran penjas orkes sebelum-sebelumnya dan saat ini masih terjadi itu masih berfokus pada pembelajaran bola besarnya hanya sepak bola dan voli. Untuk yang aktivitas lainnya masih belum maksimal, Pak. Dan jumlahnya sangat sedikit. Jadi waktu tunggu ketika siswa praktek itu jadi sangat lama, mengakibatkan pembelajaran kurang efektif, Pak. Ya. Yang keempat itu udah dianalisis semua? Sudah, Pak. Yang paling urgent yang mana kira-kira? Yang paling urgent sesuai dengan penilaian saya adalah yang ketiga, Pak. Terbatasnya alat praktik olahraga itu, Pak. Oke ya. Kalau buku kan referensi bisa nomor 2 ya kayaknya. Bisa nanti-nanti lah ya. Betul. Oke, nah terus solusi dari Pak Joko apa? Ya, kemudian setelah saya analisis menggunakan PKL, diagram Fishbone dan USG itu, alternatif solusi yang saya tawarkan adalah, ya sini menjadi judul dari rancangan aktualisasi saya adalah modifikasi alat praktik olahraga untuk membantu siswa dalam pembelajaran olahraga materi gerak dasar lokomotor, Pak. Dalam apa? Dalam pembelajaran olahraga materi gerak dasar lokomotor. Lokomotor atau gimana? Ya, gerak lokomotor itu adalah gerak dasar yang disertai dengan perpindahan tempat, Pak. Nah, karena ini jenjangnya adalah SD atau MI, nah maka pembelajaran olahraganya itu masih berfokus pada gerak dasar, Pak. Nah, salah satunya gerak dasar lokomotor ini, Pak. Oh, gitu ya. Pak. Modifikasi. Contohnya kayak gimana itu? Contohnya, karena saya mengambil isu ini sesuai dengan kondisi di lapangan, yaitu sedang ada pembangunan atau renovasi sekolah, dan itu ada material sisa bangunan seperti kayu-kayu yang tidak dipakai. Jadi saya memanfaatkan itu untuk membuat tiang halang rintang atau tiang untuk zigzag untuk kegiatan olahraga itu, Pak. Memanfaatkan itu ya barang-barang. Betul, Pak. Nah, itu. Ya. Tadi yang lokomotor tuh gimana, Pak, maksudnya? Ya, gerak lokomotor itu adalah gerak dasar manusia yang disertai dengan perpindahan tempat. Seperti contohnya berjalan, berlari, kemudian kombinasi antara keduanya, Pak. Itu juga termasuk gerak lokomotor. Melompat ke depan, ke samping. Itu yang sebelumnya kurangnya alat peraga itu bentuknya yang kalau aslinya yang kayak gimana, Pak?
Iya Pak. Kalau Maksudnya kalau yang tidak bikin sendiri itu yang proper atau yang layak itu sebenarnya seperti apa? Alat alat ininya. kalau untuk eh, tanpa modifikasi itu ada sebenarnya Pak. Namanya Hmm. itu eh, tiang halang rintang yang itu terbuat dari plastik itu mudah digunakan, hanya diberdirikan itu terbuat dari plastik itu Pak, dan bahannya ringan, jadi aman untuk digunakan oleh anak-anak. Enggak, maksudnya kalau yang belilah gitu, itu Ya, sebenarnya kayak gimana model bentuknya? bentuknya sama Pak. Ini Sama. mungkin sama, Hmm. tetapi ini saya modifikasi dari kayu bekas. Kalau yang Hmm. beli itu biasanya terbuat bisa dari Plastik. busa, ya plastik atau busa yang empuk itu, Coba jadi aman digunakan. ditampilkan Pak Joko. Saya pengen lihat kayak gimana ya itunya. Itu tertarik kalau tentang olahraga gini-gini nih. Ya, Ini mungkin Bapak Ibu yang lain juga tertarik ya. Tiang halang rintang ya. ya, sebentar Pak. Ini Ya, untuk pelajaran apa Pak? ini untuk bisa untuk gerakan dasar lokomotor, itu bisa apapun Pak. Oh, bukan ini ya Pak. Namanya materi gerak dasar lokomotor ya. Mm-mm. Itu Tetapi itu halang kurang aktivitasnya bisa kurang dikembangkan ke dalam berbagai, oh ya, untuk melatih lari zigzag. Ini pull up. Kalau pull up termasuk juga Bukan Pak? Pak. Hah? Nah, ini Pak, ini seperti ini nih. Tidak Pak, tidak bisa digunakan. Nih, seperti ini mungkin ya. Ini kayak main bola ini, apa latihan sepak bola Ini itu ya? ya. Ya, ya, Hmm. ini bisa digunakan untuk itu juga. Itu sangat apa ya Pak, istilahnya bisa digunakan di berbagai macam kegiatan olahraga. Hmm. Iya, maksudnya kalau materinya ini materi Ya, khusus yang gerak ini. lokomotor itu berarti materi di Betul Pak, pendidikan jasmani itu betul ada Pak. ya, materi Ada. tentang lokomotor ini ada ya Pak? Iya. Tetapi Mm-mm. memang kalau di dalam kurikulum itu yang sekarang, yang Mm-mm. masih kurikulum merdeka itu disebutnya bukan gerak lokomotor, tetapi langsung menjurus ke dalam eh, aktivitasnya Pak, seperti aktivitas berjalan melalui rintangan, aktivitas berlari Hmm. melewati rintangan, dan melatih keseimbangan dan lain Iya, sebagainya iya, gitu. iya, iya, iya. Oh ini anu ya Pak Joko di Min ya. Betul Pak, saya di Min Kalau 3. itu kan ya untuk anak usia dasar kan memang penting ya kayak gini. Oke Pak. Kalau bagi kita ini ya udah keseimbangannya kurang kayaknya ya. Bagi saya khususnya udah kepala 4 ini ya. Ini saya zaman dulu SD SMP ini saya latihan sepak bola kayak gitu. Oke, Iya, makasih Pak. kabarnya. Oke, Nah Pak. terus ini berarti sangat membantu ya Pak Joko ya untuk apa menunjang pembelajaran olahraga ini sangat membantu nantinya ya, Betul Pak, insya Allah sangat membantu ini. sangat membantu. Dan ini biaya biaya sendiri Pak Joko. Nah, Dari itu sudah saya tuangkan dalam kegiatan pemecahkan core isu itu. Saya itu Mm-mm. yang pertama itu berkonsultasi dengan pimpinan Mm-mm. untuk terkait dengan penggunaan bahan dan apakah nanti madrasah itu bisa mengcover terkait dengan terutama Finishingnya yang ya. finishingnya itu Pak. Mm-mm. Ya, finishingnya itu menggunakan cat, dan cat Biar itu perlu halus dibeli. ya. Oke. Karena kalau dicat itu jadi jelas Pak, anak-anak bisa melihat, oh Ya, itu ada tiang gitu. betul finishingnya itu penting. Kemudian Ya, apalagi ya memang udah nanti dikonsultasikan ya apakah bisa dibiayai atau enggak gitu Ki. Nah betul. kalau Siap. misalnya enggak ada anggarannya Pak Joko, kita pahitnya. Nah, kalau anggarannya tidak ada, Heeh. eh yang pertama itu saya
sebenarnya untuk finishing itu opsional, tetapi Opsional kalau ya. misal opsional, Atau tapi kalau modal misalnya sendirilah Pak Joko gitu, cuman chat aja. ya kalau misalnya tidak terlalu banyak, saya bisa itu mengcover, Pak. Iya. Untuk menunjang Pak ini, ya. Oke. Oke, saya pikir ya bagus lah idenya dan pokoknya harus maksimal Pak Joko ya. Oke, Harus siap, Pak. totalitas kalau kita membuat sesuatu itu kan biar nanti kan bisa untuk tinggalan setelahnya juga atau Oke, nggak siap. cuma angkatan tahun ini kan gitu. Makasih ya Pak Joko, Siap. dilanjut anunya untuk judulnya disesuaikan ya apa namanya itu nanti kalimat Pak. positif ya. Siap, Pak. Optimalisasi apa berarti? Modifikasi alat peraga apa berbeda? Modifikasi alat ya jadi gini harus ada tujuannya. Oke. Pak Joko itu memodifikasi alat peraga itu untuk apa tujuannya? Untuk yang misalnya modifikasi alat peraga itu untuk meningkatkan eh, meningkatkan kualitas pembelajaran penjaskes OK, PJOK di MIN itu nah gitu. Jadi modifikasi ya alat peraga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, itu. Oke, siap, Pak. Terima Ya, kasih, Pak, sarannya. kan yang ditingkatkan kan kualitas pembelajarannya toh. Oke, Pak. Betul. Biar anak-anak itu bisa lebih bagus ya dalam olahraga. Ini masih ada ini satu lagi aja ya, Bapak Ibu ya. Siapa ini yang mau ini? Yang mau dikuliti? Satu orang lagi. Siapa Pak Iqbal apa Pak Habib yang mau maju? Siapa? Pak Habib. Sisanya besok ya, sisanya. Yang belum. Silakan Pak Habib. Kita ngobrol-ngobrol aja. Nah, ini cados. Nah, ini penting juga ini. Ini 5 isu Mm-mm. yang kemudian yang tertinggi menggunakan APKL, yang paling tinggi adalah rendahnya tingkat Mm-mm. publikasi artikel ilmiah. Menjadi Tingkat permasalahan. publikasi artikel ilmiah ya. Ya, karena memang sekarang S1 pun sudah banyak tuntutan untuk penyusunan artikel ilmiah, Pak. Kalau dulu zaman saya mungkin S2 pun masih biasa saja, Pak. Kalau sekarang S1 sudah Sekarang S1 tuntutan aja yang untuk itu syarat lulus bagaimana? bisa digunakan sebagai syarat lulus. Bisa digunakan atau memang wajib di Kalau S1 ini? itu bisa digunakan. Jadi menjadi pilihan pengganti skripsi. Oh gitu. Ya, sekarang. Iya. Kalau S2 Dan ini untuk di tarbiyah kan termasuk kurang ya Pak, apalagi untuk prodi-prodi yang keagamaan. Kalau S2 sepertinya kok itu tergantung kebijakan masing-masing instansi sih Pak. ya jadi gini Pak Habib, Eh, ini Pak Habib ini mau mengangkat isu ini kan karena ada suatu kebutuhan ya kan. Nah, makanya saya tanyakan, nah, kalau S1 bagaimana? S1 untuk pengganti lulus ya toh? Ya tentunya di sisi lain manfaatnya ini kan untuk banyaknya publikasi kan meningkatkan dari grade atau peringkat ya dari UIN Kudus ini kan ya. Nah, jadi harus jelas Pak Habib manfaatnya apa untuk lembaga ini kan gitu ya. Jadi terus tadi juga dilengkapi data ya. Rendahnya itu seperti apa? Apakah dalam setahun itu publikasinya cuma berapa gitu ya? Nah itu Pak Habib dapatkan ya, datanya ada nggak? Bisa nanti bisa saya dapatkan Pak. Itu harus di ini untuk di latar belakang nanti Pak Habib ya. Ya. Di khususnya tarbiyah ya tadi ya Pak. Di prodi Pak ini kalau ini. Prodi apa yang tadi yang Prodi pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab ya. Oke. Prodi bahasa Arab. Oke. Bahasa Arab ya. Wah, ini menarik ini. Kalau ini biasanya jurnalnya apa aja Pak namanya kalau bahasa Arab ini Pak? Saya kok belum familiar. Jurnal bahasa Arab Pak. Yang internasional. Kalau yang
di Indonesia yang dia sudah Mm-mm. Skopus pendidikan bahasa Arab itu belum ada sama sekali. Belum ada. Belum ada sama sekali. Yang Oh, tertinggi ya Sintat. Sintat satu ada satu, apa namanya? UMM kalau nggak salah. Sintat satu baru ada, tapi dia belum Skopus juga. Iya, apa namanya kalau yang Sinta itu? Wah, saya agak lupa Pak, Hmm. yang UMM. Nah, nanti tentunya kan Pak Habib ini akan mengarahkan anak-anak untuk nulis di jurnal itu kan, Ya, ya kan? jadi gini, Ini jadi yang arahnya diangkat nanti yang rendahnya tingkat publikasi ini kan? ya Ya. jadi untuk mengangkat tingkat publikasi di program studi PPA Atau mahasiswa. ya di bawahnya lah, misalnya Sinta 3 ya, atau Ya, Sinta 4 itu kan. Ya, ini gimana langkahnya Pak Habib untuk mendongkrak publikasi ini? jadi nanti akan diselenggarakan launching program sih Pak. Kayak program Launching, lokakarya yang nantinya oh, mingguan, tapi saya ini nanti hanya launching saja di awal. launching. Karena ini memang keluhan program studi Mm-mm. itu belum punya program literasi mingguan untuk pendampingan mahasiswa seperti itu. Oh, untuk apa menulis di jurnal ilmiah itu maksudnya. Ya, jadi fokusnya nanti Hmm, di lokakarya, penyusunan artikel ilmiah. lokakarya. Ya, jadi nanti saya hanya di awal Hmm, saja tapi. di awal gimana maksudnya? Jadi lokakaryanya pendampingannya ini kan sebenarnya nantinya akan mingguan. Ini mau Oh, dijadikan program. artinya Pak Habib ini cuman mengusulkan programnya gitu ya. Oke, jadi saya Hmm. mengkonsep sejak awal gitu. Mm-mm. Nanti untuk pelaksanaannya kan juga dilaksanakan oleh masing-masing Bersama Prodi. prodi, nggih. Oke, bersama Ya. Prodi. Nah, sebentar, ini kan gini Pak Habib. Jadi kalau rancangan aktualisasi ini kan disetting jenengan itu programnya kan sudah terrealisir Oke, itu sampai 2 bulan lah ya maksimal kalau nggak salah. Ya kan ada jadwalnya tuh Pak Habib ya. Nah, berarti kalau indikator jenengan itu sudah selesai, berarti sampai lokakarya itu toh atau bagaimana? oke, sampai lokakarya saja. Misal udah ada lokakarya yang terselenggara 1 atau 2 itu sudah dikatakan jenengan udah berhasil ya programnya Oke, ya. sudah seperti itu. Oke. Sehingga Nah, yang saya oke. gunakan coba yang saya apa yang di awal kegiatan Mm-mm. awal di lokakaryanya itu kan penyusunan dan sistematika artikel Mm. ilmiah. Nggih, Ketika nggih. mahasiswa sudah mampu menyusun judul baik menggunakan perangkat digital bantuan AI atau lain sebagainya, dia Nggih, sudah nggih. menimbulkan ide kreatif penyusunan judul maka dikatakan program saya sudah selesai. Tapi nanti setelah itu Oh, baru nggih. dikerjakan Nah, selanjutnya. nggih, itu ya betul. Nomor 5 itu anu Pak, evaluasi aja. Oh, ngoten nggih nggih. Nggih, evaluasi programnya. Jadi ini sudah efektif belum sih gitu ya. Programnya Pak ini itu sudah berjalan dengan baik atau belum gitu kan. Nah, nanti Nggih. contohnya gini Pak Pak Habib ya. Misalnya di penyusunan di lokakarya tadi ternyata kok belum mengena nih materinya. Bisa diperbaiki di lokakarya yang selanjutnya gitu Pak. Ya, Oke. Jadi evaluasi programnya. nggih nggih. Nanti yang nomor 6 tuh bisa dimasukkan atau digabungkan di tahap sebelumnya Pak. Apakah itu masuk di tahap 3 atau 4? Bisa digabung itu Pak. Oke. Bisa, Digabung Pak. dan nanti bisa masuk di langkah-langkah itu tahapan tuh. Hmm. Nah, itu ini 7 juga sama ini 7. Intinya kan 2, 3, 4 tuh pelaksanaan Pak. Atau Nggih, 2 untuk misalnya tiga, persiapan lah, 3, 4 tuh baru pelaksanaan kan gitu. Nah nanti digabung-gabung aja. Nggih, maksimal 5 aja prosesnya. Nggih. Biar gampang nanti Bapak Ibu kan saya kasih gambaran nanti seminar seminar rancangan ya. Itu kan yang di upek-upek kan di sininya. Judul ya, latar belakang terus sama di sininya. Yang diupek-upek nanti Bapak Ibu harus bisa menjelaskan kegiatan apa, langkah-langkahnya plus outputnya itu Bapak Ibu ya. Output itu kalau konsultasi dengan mentor misalnya notulen hasil konsultasi dengan mentor atau rekap
rekap rekap saran atau catatan dari mentor ya. Itu kan ini ada satu kolom lagi yang produknya toh, bukti dukungnya toh. Gagasan, langkah, terus ada sebelahnya lagi output, bukan produk, outputnya gitu kan. Nah, nanti output Oke. itu ya menyesuaikan. Kalau konsultasi, outputnya catatan konsultasi gitu kan. Itu nih. Kalau kalau misalnya menyiapkan apa tuh Pak Habib misalnya untuk persiapan sosialisasi kan perlu surat menyurat. Nah, misalnya bukti surat undangan untuk ini gitu ya. Itu kan ada juga tuh berkoordinasi ketua prodi gitu. Nah, kalau bisa itu Oke. bentuk bentuk tertulis Pak Habib. Jadi surat resmi kalau bisa gitu. Ya walaupun itu bukan dari Pak Habib sendiri. Misalnya Pak Habib ini di prodi apa? Ya, pendidikan bahasa Arab Pendidikan ya. bahasa Arab. Nah, nanti dari Kaprodi atau dari ini bersurat ya ke bagian apa gitu kan, ke bagian yang mana atau nota dinas yang bisa juga. Nah, itu dikumpulkan ya Pak Habib dan Bapak Ibu yang lain. Bukti dukung itu didokumentasikan ya. Jangan lupa setiap tahapannya itu didokumentasikan. Karena kalau kita nanti baru akhir-akhir mau mengoleksi atau mengumpulkan, takutnya ada yang hilang, ya, tercecer. Ya, misalnya Bu Kania ini, wah nanti terakhir aja saya nyiapkan surat-surat apa diarsipkan, tapi ternyata udah malah hilang gitu ya. Ya, jadi dari awal setiap melangkah, foto, dokumen dilengkapi semua gitu. Ya mungkin itu aja Pak Habib nih sementara, nanti kita bahas lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kayaknya masih berapa? 2 kali ya? Apa sekali lagi bimbingan, Bapak Ibu? Ingat nggak? Masih berapa kali Bu Hendar jadwal bimbingan Sesuai gitu? jadwal sih ada 2 kali lagi, Bapak. 2 kali lagi toh? Ya udah. Ya makanya nanti untuk pematangan yang kedua itu. Ya mungkin sementara itu dulu ya Bapak Ibu. Kita cukupkan. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih Ibu ya. wabarakatuh. Saya izin live ya.